Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cover di chapter ke-8 menampilkan Jura. Lalu tulisan di bagian kiri dekat palanya berbunyi pohon ilahi. Jura mendekati Konoha. Targetnya adalah Naruto yang seharusnya telah disegel. Judul di chapter yang ke-8 berbunyi materi yang tak berguna. Cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki, dan cahaya itu juga menyinari Eida. Mitsuki, aku adalah mataharimu. Datanglah ke sisiku, dan aku akan selalu menyambut kehadiranmu. Eida yang menyaksikan itu dibuat terpana sama kata-kata Boruto. Eida yang lagi meleng, seketika Kawaki suruh untuk mencari Boruto. Tolong tunggu sebentar, jawab Eida. Delta marah ngeliat sikapnya si Kawaki begitu kejam pada Eida. Halah bacot, jawab Kawaki. Daimon terdiam. Pergilah ke selatan menuju hutan. Sejauh beberapa kilometer dari sana, kamu akan melihat Boruto. Kita tak bisa membiarkannya kabur. Ayo Delta. Selepas mengatakan ini, Kawaki langsung terbang. Sebelum pergi, Delta berpamitan dulu sama Eida. Eida meminta pada Delta untuk menjaga keselamatan Kawaki. Dan Delta mengacungkan jempolnya, pertanda sesuai perintah Anda. Delta terbang menjauh, dan beberapa saat kemudian dia telah berhasil menyusul Kawaki. Dia berkata, jika Eida udah bosan, niscaya Kawaki bakalan lenyap. Tenang saja, setelah semuanya selesai, aku akan menghilang dari dunia. Kemudian di sebuah hutan, nampak terlihat ada Jubi yang tengah berlari menuju suatu tempat. Selain membangkitkan kesadaran, monster Jubi juga sedang dalam proses penumbuhan jadi pohon suci, kata Boruto. Dengannya yang sudah berevolusi, apakah energi kehidupan di planet ini sudah tak bisa diselamatkan? Tanya Shikamaru. Prosesnya belum sampai ke tahap itu. Tapi jika aku atau Kawaki berhasil dimakan, maka pohon Shinju akan tercipta. Dari saat itulah, planet ini sudah tak bisa diselamatkan, jawab Boruto. Berbicara tentang pohon suci, Moegi dan beberapa shinobi lain saat monster Jubi menggigit mereka semua entah mengapa mendadak menyatu jadi pohon. Kira-kira apa yang terjadi? Tanya Shikamaru. Simpelnya, para Jubi itu membutuhkan asupan cakra agar bisa berevolusi. Jika yang dimakan adalah Otsutsuki, maka mereka akan berevolusi jadi pohon Shinju. Tapi jika yang dimakan manusia biasa yang hanya memiliki cakra, maka yang mereka ambil hanyalah cakranya saja. Karena menyalin cakra korbannya, maka evolusi yang mereka dapatkan ialah mengikuti bentuk atau tampilan dari sang korban. Karena yang diambil hanyalah cakranya, maka para korban seharusnya baik-baik saja. Boruto, seberapa banyak kau mengetahui sesuatu? Ino dan Boruto langsung terdiam. Tim pendeteksi menghubungi Shikamaru karena ada Kawaki yang meminta komunikasi. Sebelum menjawab, Shikamaru bertanya pada Ino, apakah ada kemungkinan transmisi tadi bocor keluar? Setiap transmisi bersifat pribadi dan terpisah, artinya gak mungkin banget mengalami kebocoran. Selesai bertanya, Shikamaru langsung mengangkat panggilan Kawaki. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung mengatakan lokasi Boruto pada Shikamaru, yang saat ini sedang berada di kawasan hutan di sebelah selatan Konoha. Ngapain Boruto ada di sana? Tanya Shikamaru. Siapa yang tahu? Tapi aku berencana membuat Delta menyerang di atas, dan setelahnya aku akan menyerang dia di belakang. Tenanglah Kawaki, nggak usah buru-buru. Kekuatan Boruto yang sekarang sudah berada di tingkat atas. Aku tak bisa menunggu lebih lama dari ini. Tak akan kubiarkan dia kabur lagi. Baiklah, Tuan ke-8, aku akan pamit, kata Boruto.
Kawaki yang lagi terbang berhenti di tengah jalan. Merasa heran kenapa kehadiran Boruto seketika langsung menghilang tanpa jejak. Ini aneh, padahal aku cukup yakin dia tidak merasakan kehadiranku. Tapi kenapa hilangnya itu bisa pas pada saat aku tengah bergegas ke arahnya? Berikutnya, Mitsuki balik ke tempat Kawaki. Dan ternyata di tempat itu sudah ada Eida dan Daemon. Aku tidak percaya kau melakukan itu pada Kawaki. Apa dia marah? Tanya Mitsuki. Bagaimana menurutmu? Jawab Eida. Baginya, marah-marah padaku hanya akan membuang waktunya saja, bukan? Eida terdiam. Eida, sebelum bertemu denganmu, aku tak pernah sekalipun merasakan yang namanya cinta. Apa kamu mencoba merayuku? Aku tahu perasaan luar biasa ini merupakan kepalsuan. Karena aku manusia buatan, aku tak bisa memiliki perasaan semacam ini. Bahkan, aku juga tak memahami diriku sendiri. Hal yang kupercaya, selama ada sosok matahari yang menyinariku, maka aku akan baik-baik saja. Semuanya takkan jadi masalah. Itulah yang sebelumnya aku pikirkan. Tapi ternyata aku salah. Hal pertama yang harus kulakukan adalah mempercayai diriku sendiri. Jika aku tak bisa menegaskan diriku sendiri, maka suatu saat aku akan kehilangan sesuatu yang berharga tanpa pernah kusadari. Sepertinya kata-kata Boruto berhasil menyadarkanmu akan hal itu. Mungkin agak sombong untuk mengatakan ini, tapi sepertinya, Eida, kau itu mirip sepertiku. Aku tak tahu kenapa kau menyukai Kawaki. Itulah cinta. Saat memikirkannya, entah mengapa hatimu langsung meledak. Memang aneh, tapi itulah kenyataannya. Kamu tak bisa mengerti cinta karena yang kamu rasakan hanyalah cinta palsu. Aku memang tak memahami arti cinta, tapi aku memiliki gambaran. Mencintai itu berarti takut kehilangannya. Aku selalu berpikir, apakah matahariku saat ini asli atau palsu? Ku coba untuk tidak memikirkannya, tapi ternyata tidak bisa. Jadi maksudmu, aku itu naif dalam percintaan, begitu? Hanya bisa mencintai tanpa bisa dicintai. Bukan begitu maksudku. Aku paham apa yang ingin kamu ungkapkan. Sepertinya kondisi kita saat ini sama-sama sedang jatuh cinta. Dan menjadi emosional diakibatkan pengaruhnya. Loh, kok malah kesini arah percakapannya? Daemon kaget. Sementara Mitsuki malah ngeblush. Waduh, kenapa arah hubungan matahari dan bulan ini malah mengarah ke arah yang lain ya? Gak mungkin kan? Kemudian di sebuah hutan, terdapat monster Jubi yang tadi yang sekarang masih berlari. Selesai membaca buku, Jura langsung ngarahin palanya ke kotak hitam. Lewat kotak itu, dia mulai muncul di punggung monster Jubi. Lalu, beberapa saat kemudian, semua tubuhnya juga ikutan keluar. Ketika Jura keluar, Hidari juga ikutan keluar. Setelah keluar, mereka berdua langsung datang ke Konoha. Cerita Boruto yang tadi, apa kamu mempercayainya? Tanya Ino. Aku mengerti, kau masih bingung. Tapi usahakan jangan pernah bagikan percakapan tadi dengan siapapun. Aku mengerti itu, tapi di tengah percakapan mereka, tim sensorik memberitahu Shikamaru akan adanya penyusup yang sedang berkeliaran di tengah desa. Terdeteksi ada 2 orang yang menyusup. Satu terdeteksi sebagai musuh. Satunya lagi terdeteksi sebagai Uchiha Sasuke. Mendengar ayahnya membuat Sarada menoleh ke belakang. Para penjaga mulai menghadang mereka berdua. Naasnya semuanya diratain tanpa tersisa. Jura dan Hidari sampai ke toko buku. Penasaran sama dalemannya, Jura mulai masuk untuk melihat-lihat. Sementara Hidari yang berada di luar seketika merasakan adanya serangan. Dengan cepat, dia melompat ke atas
dan saat dia melompat ke atas, Kawaki langsung segera menendangnya. Hidari terlempar, dan Delta mulai datang ke arah Kawaki. Kawaki bertanya, "Siapa kalian? Dan apa yang sedang kalian lakukan di Konoha?" Tak senang keasikannya membaca buku diganggu orang, Jura langsung segera menyegel tubuh Kawaki menggunakan Jutsu Mokuton. Ketika Kawaki hendak diserang, dia menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan dirinya sendiri. Ketika Jura sibuk nendang kayu, Kawaki mulai nyerang dia di belakang. Tapi bukannya jadi penyerang, malah Kawaki yang diserang. Kawaki yang kena gocek seketika langsung kaget. Jura nendang Kawaki hingga terlempar ke tempat penampungan air. Di sebuah tempat, sejauh mata memandang, Jura merasakan adanya kehadiran Naruto. Kawaki yang ditendang sekarang udah tewas. Lah, gitu doang. Melihat ada kerusuhan, Sarada dan Sumire langsung segera bergegas ke TKP. Sarada keinget perkataan Boruto jika ayahnya telah diserap monster Jubi. Lantas, Sasuke yang ke Konoha itu Sasuke yang mana? Trio Inoshikachu dan Himawari juga ikutan bergegas ke TKP. Di tengah jalan, Jura menghampiri mereka. Melihat ada musuh, Shikadai langsung menyuruh untuk berhenti. Jura melihat Himawari, dan Hidari bertanya, "Apa itu Naruto Uzumaki?" "Ini aneh, tubuhnya apa yang telah terjadi?" tanya Hidari. Kata penutup, mengikuti cakra biju, mereka telah sampai pada Himawari. Bisakah mereka mencegat pohon dewa? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!